kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Saya Muhammad Dedi dari CGK 11 Bu. Maaf mengganggu waktunya ini Bu. Ya, silakan. Saya mau wawancara Ibu mengenai kasus dilema etika Ya. dan rujukan moral Bu. Ya. Tentang tugas kami pada tugas modul 3.1 Bu. Langsung kita mulai aja ya Bu. Oke. Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Saya sebagai kepala sekolah atau pemimpin pembelajaran di SD Negeri 16 6321, pertama sekali saya untuk mengidentifikasinya itu harus benar-benar mempelajari. Nah, permasalahan itu apakah dia cocoknya ke dilema etika atau rujukan moral seperti itu. Jadi benar-benar harus kita teliti di permasalahan. Jadi harus diteliti benar-benar ya Bu, apakah dia rujukan moral atau dilema etika Ibu. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Nah, kalau misalnya ada suatu masalah ya, kemudian mempunyai sama-sama dua-duanya mempunyai nilai kebajikan yang sama. Nah, pasti saya akan melihat di mana yang paling prioritas dan benar-benar berdampak positif bagi lingkungan sekolah seperti itu. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, prosedurnya itu biasanya saya selalu melibatkan warga sekolah, kemudian terkadang juga kita undang kepala sekolah ya. Jadi dengan kita melibatkan warga sekolah maupun pengawas sekolah, artinya keputusan itu kita ambil secara keputusan bersama. Sekolah ya Bu, melibatkan pengawas dan semua warga sekolah ya Bu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Nah, kalau kasus dilema etika itu ya untuk supaya dia hasilnya akan efektif, tentu saja kita lihat dulu permasalahannya bagaimana. Pertama tadi kita identifikasi, kemudian kita harus melibatkan berbagai pihak sehingga hasil keputusannya itu benar-benar bisa solusi yang tepat dan akhirnya menjadi efektif. Iya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Iya. Yang menjadi tantangan kasus dilema etika itu tentu saja yang tidak mendukung, misalnya yang mendukung apa yang di sekolah kita. Misalnya apa tuh? Ya. Misalnya ada orang tua ini ya kan, kita punya kebijakan ya kan, dan dianggapnya itu mungkin menjadi dilema bagi orang tua. Nah, caranya kita undanglah orang tua ya kan, kita jelaskan sehingga orang tua tadi bisa memahami gitu ya kan, agar permasalahan tersebut tadi benar-benar bisa terselesaikan dengan baik seperti itu. Dengan komunikasi yang baik dengan orang tua Ibu. Iya, sekali Bu. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tantangan atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Biasanya kita harus lihat dulu ini gitu ya. Nah, kasus dilema ini apakah memang dianggap itu penting atau urgent ya seperti itu. Nah, kalau memang itu masalahnya urgent, kita harus segera menyelesaikannya dengan melibatkan berbagai pihak gitu. Karena nggak bisa kita tunggu ya kan, karena itu merupakan itulah tugas kita sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin pembelajarannya seperti itu. Jadi secepatnya lah Ibu. Oke Bu, kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, tentu saja sebagai kepala sekolah kita yang paling penting itu adalah bagaimana bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan baik dengan warga sekolah, semua warga sekolah, baik itu guru, siswa, orang tua siswa, komite sekolah maupun pengawas sekolah dan dinas pendidikan. Ya, artinya dengan kita bisa berkolaborasi, maka setiap ada permasalahan pasti akan bisa diambil keputusan yang tepat seperti itu. Jadi kolaborasi ya Bu, dari
dalam sekolah sampai ke tadi dinas pendidikan ya Bu. Iya, iya. Kemudian Bu, ini pertanyaan terakhir Bu. Iya, oke. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Iya. Yang menjadi pembelajaran bagi saya artinya yang paling penting sebagai kepala sekolah atau pemimpin pembelajaran adalah itu tadi, kita tidak bisa mengambil keputusan secara sendiri. Artinya kita harus bisa melibatkan semua warga sekolah sehingga keputusan yang diambil itu menjadi keputusan yang paling tepat seperti itu. Iya, intinya harus melibatkan semua warga sekolah Ibu, Iya. berkolaborasi Bu. Yes. Oke Bu, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk sesi wawancara ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Oke, selamat siang.